Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, masih menggerakkan hati-hati kita untuk bisa sholat berjamaah, sholat asar, kemudian masih bertahan di sini berkumpul bersama untuk atau dalam rangka untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Nabi kita, uswah kita, kedua kita, pemimpin kita yang kita berharap nanti di akhirat beliau mau memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita coba untuk sedikit mentadaburi atau merenungi beberapa ayat Al-Qur'an yang Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Dan nanti saya bacakan tafsirannya dari tafsir Ibnu Katsir insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Shadaqallahul azim. Yang artinya ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, an yutraku, bahwa mereka dibiarkan, ayyaqulu amanna, untuk mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan sesungguhnya Dia, Allah, mengetahui orang-orang yang dusta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini atau di ayat ini Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anil Azim. Jadi tafsir beliau itu namanya tafsir Al-Qur'anil Azim. Cuma terkenalnya dinisbatkan kepada orangnya. Jadi tafsir Ibnu Katsir. Karena beliau punya sebutan namanya Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa makna yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyatakan
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira kalau sudah dia mengatakan saya beriman, itu kemudian nggak ada ujiannya, tidak ada tantangannya, tidak ada apa atau hal-hal yang harus dia lakukan, cukup mengatakan saya beriman. Cukupkah begitu? Tentu tidak seperti itu. Ayat ini mengatakan tidak seperti itu. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum dikasih ujian, belum dikasih tantangan. Apa bahasa anak muda sekarang? Belum dikasih challenge. Nah, begitu. Maknanya bahwa setiap kita yang mengatakan amantu billah, amanna billah, kita iman kepada Allah, itu mesti akan mendapatkan ujiannya masing-masing. Itu pasti. Ya. Bahkan Allah mengatakan tadi, kenapa harus diuji? Kenapa harus diuji? Karena zaman dulu walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dulu kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum para sahabat nih, sebelum zaman Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, umat-umat sebelumnya juga sudah diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, berbagai macam ujian. Untuk membuktikan fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Untuk membuktikan siapa mereka yang benar dengan ucapannya itu, yang betul-betul benar, jujur, setia dengan keimanannya itu, dan siapa di antara mereka yang berbohong, yang tidak setia dengan keimanannya itu. Maka gambarannya hari ini gampang sekali. Kita bisa melihat ujian yang disebut ujian sekarang, biasanya namanya ujian itu anak-anak kita atau yang masih kuliah, yang masih sekolah. Itu ada ujian-ujian hari-hari ini atau pekan ini di sekitar derajatnya kalau SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah sudah pembagian rapot hari-hari ini. Hasil dari ujian 1 semester. Diajari dulu mereka. Ya, kalau nanti keluar ini, nanti jawabannya ini, gitu kan. Dibuktikan di ruang ujian itu. Siapa yang jujur dan siapa yang suka nyontek. Nah, ketahuan tuh. Tapi kadang gurunya, karena yang ngawasi bukan gurunya biasanya, itu kadang juga nggak tahu ada yang nyontek atau tidak. Sing penting jawabannya sesuai dengan jawaban gurunya, biasanya dapat nilai bagus. Ini kelemahannya ujian manusia. Ujiannya Allah nggak begitu. Ini contoh saja. Ini kalau di ujiannya anak-anak kuliahan, kira-kira masih sepekan lagi lah, ini baru mulai. Kebetulan saya ngajar ada kuliahan di sebelah sini itu, di sebelah barat situ, selatannya jalan. Nah, saya kalau sore biasanya ngajar di situ. Itu baru hari Jumat, besok baru mulai ujian semester. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ujian itu nanti kan bisa ketahuan ini yang bisa diluluskan, ini yang tidak lulus. Maka oleh karena itu kata Ibnu Katsir tadi, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Siapa yang imannya paling tinggi derajat keimanannya, maka ujiannya juga semakin berat. Ujiannya juga semakin besar. Ya. Kalau ujian kita kok ringan-ringan aja, berarti memang keimanan kita memang belum tinggi. Nih, ada hadisnya, ya, ada hadis yang beliau
bawakan di dalam tafsirnya. Hadis sahih kata beliau, asyaddun nasi balaan al-anbiya'u. Manusia yang paling berat cobaannya ialah para nabi. Para nabi itu paling berat ujiannya. Summa as-solihun. Kemudian orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Summal amsal fal amsal. Lalu orang-orang yang terkemuka, begitu menurut terjemahannya ini. Al amsal fal amsal. Maksudnya orang-orang yang mirip-mirip dengan orang-orang yang soleh-soleh itu. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Kekuatan dia berpegang kepada agama, itu yang dia uji sesuai kondisi, sekali lagi, kadar kekuatan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala'i. Maka siapa yang kuat dalam agama, zida fil bala, maka ujiannya juga ditambahkan, diperberat. Sama ujian anak kelas 3 aliyah, 3 SMA tentu lebih berat daripada 3 SMP, kan begitu. Tentu berbeda dengan ujiannya anak SD dan begitu seterusnya. Semakin naik biasanya ujiannya semakin berat. Nah, itulah sesuai dengan kehidupan kita sekarang ini juga seperti itu. Kalau kita, mungkin ada yang merasakan barangkali, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita sergap rajin ke masjid, kok ujiannya semakin berat ya. Nah, mungkin itu sesuai dengan hadis ini. Sesuai dengan hadis ini. Bahkan di zaman dulu ada lebih berat lagi. Nih di ayat Al-Baqarah ayat 214, surat Al-Baqarah 214, Allah berfirman begini. Ini disampaikan ya oleh tafsir oleh beliau Ibnu Katsir ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Am hasibtum, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? An tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Wazulzilu, dan mereka digoncang dengan berbagai macam cobaan. Hatta yaqular rasul, hingga rasul ya, Rasul waktu itu menyatakan, walladzina amanu ma, bersama orang-orang yang beriman, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah ini, kapan gitu. Hidup sama Nabi kok sengsara terus gitu kira-kira. Ya. Mengadu mereka. Terutama ini ayat ini terjadi ketika di Mekah. Rasulullah mendapatkan cobaan yang sangat berat dan juga para sahabatnya. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Ya kan? Mereka datang pada Rasulullah, Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini, kapan? Kemudian ya Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hakikatnya kehidupan kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan yang memang diberikan oleh Allah untuk membuktikan kita kuat beragama atau tidak. Dan itu tentu disesuaikan dengan pahalanya, disesuaikan dengan ganjarannya, disesuaikan dengan balasannya nanti di akhirat. Disesuaikan oleh Allah SWT, dan Allah itu Maha Adil. Oleh karenanya para ulama itu mengidentifikasi ya, ada beberapa macam bala itu.
ada beberapa macam ujian yang diberikan kepada manusia, orang-orang beriman. Dan ini nanti kita kasih contohnya, itu adalah karena tadi disebutkan di dalam hadis itu asyadun nasi balaan al-anbiya, para nabi, yang dialami sendiri oleh para nabi. Dan mungkin dan sangat mungkin kita juga menerima bala atau ujian-ujian tersebut. Yang pertama, ujian itu datang berbentuk perintah atau al-awamir, berbentuk perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu ujian buat kita. Disuruhlah kita sholat 5 waktu, itu ujian. Siapa yang lulus? Tentu yang sami'na wa ata'na, yang segera mengerjakannya sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya dan sunnah-sunnahnya. Itu yang akan diberi kelulusan. Kita diperintah untuk haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala berikan misalkannya, dan semoga kekayaan yang melimpah ruah. Ada turun tuh perintah haji buat kita nih, orang kalau sudah disebut sebagai orang yang mampu, kenalah kita kewajiban haji. Kita lakukan apa tidak? Atau kita dahulukan yang lain-lain gitu. Itu kan juga ujian buat kita semuanya. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ada zakat fitrah sih nggak berat gitu. Insya Allah nggak berat buat kita. Zakat mal, zakat dari harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dihitung sudah sampai nisabnya, telah bertahan dalam waktu 1 tahun, tetap uangnya segitu atau malah nambah lagi, kenalah zakat gitu. Ya, kena zakat. Nah, mau nggak kita mengurangi dari harta yang harusnya kita nikmati bersama keluarga kita, kemudian dikeluarkanlah zakat sebagiannya untuk zakat ini? Kita bisa apa tidak? Itu ujian. Maka disebutkan bahwa ujian yang paling berat dulu, yang bentuknya perintah, adalah ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk menyembelih anaknya. Ya, ketika beliau mengatakan kepada anaknya, ya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza taro. Saya melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Sekarang apa pendapatmu? Karena mimpi seorang nabi itu adalah, kalau dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kenyataan yang harus dilakukan, sebuah perintah. Ismail kan nabi gitu ya, dan rasul. Kemudian dia mengatakan, qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan apa yang engkau diperintah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini perintah bentuknya ujian dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan perintah itu, tetapi sudah azamnya sudah kuat, sudah disiapkan semuanya. Gitulah bentuknya ketika Nabi Ibrahim ini diuji dengan, ada yang mengatakan diuji untuk memilih apa? Satu di antara 2 cinta. Nah, begitu. Cinta kepada keluarganya, khususnya anak yang sudah lama nggak ketemu, atau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama bentuknya adalah perintah. Banyak ya. Maka kita harus lakukan semampu kita, sekuat kita. Rasulullah mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, laksanakan mastata'tum, semampu kalian, sekuat kalian. Maka bahasa sekuat kalian itu ada rukhsah di dalam kita melakukan sesuatu itu. Perintah itu kan ada yang wajib,
ada yang sunnah, ya, atau bahasa lainnya mustahab ataupun mandub, itu sama. Ada yang sunnah-sunnah, ada yang sifatnya anjuran-anjuran, tapi ada yang sifatnya wajib. Toh misalkan yang wajib itu masih bisa, apa bahasanya, masih bisa didiskon gitu ya, dengan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya puasa, ya, bisa puasa saat sakit. Bahkan kalau lupa saat puasa, lupa terus makan, dianggap sah saja masih. Kalau lupa bukan sengaja lupa atau pura-pura lupa. Kan ada yang sengaja lupa. Bukan sengaja lupa, kok sengaja lupa itu gimana? Siap-siap untuk lupa itu nggak boleh, Pak ya. Karena siap-siap lupa. Ini waktu Ramadan berangkat ke sini bawa bekal dari rumah makanan, Pak. Diingatkan sama istrinya, "Loh, Pak, ki Ramadan wae poso kok sampean berangkat kerja nggawa sego." Apa bilangnya? "Ya siap-siap nanti barangkali saya lupa." Gitu. Jadi menyiapkan diri untuk lupa itu nggak boleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat juga begitu. Salat itu wajib 5 waktu. Wah, Pak, saya kalau kondisi sakit gimana? Kondisi sakit ya kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Gitu. Berbaring saja, menggerakkan tangan dan kepala. Misalkan sudah nggak bisa, gimana lagi? Ya udah, mungkin tangan ininya saja yang monggo silakan. Jangan sampai ditinggalkan selama kita masih kondisi kita sadar. Kondisi kita sadar, sholat. Ini penting ya, kewajiban. Yang kedua adalah ujian itu bentuknya larangan. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melarang minum-minuman keras, melarang berjudi, melarang riba, melarang mencuri, korupsi, dusta, zina dan yang lain-lainnya. Rasulullah misalkan menyebut dalam sebuah hadis itu ada 7 dosa besar. Meskipun dosa besar tidak hanya 7 gitu kan. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat itu disebut ada 7 dosa besar itu. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Yang pertama asyirku billah, syirik. Kemudian sihir, ya, sihir. Kemudian apa ya, zina, riba, ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ada juga waqadful muhsanatil ghafilat, menuduh orang baik-baik itu berzina, itu dosa besar. Apa sih disebut dosa besar itu? Ta'rif, definisinya dosa besar itu apa? Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa besar itu dosa, ini pelajaran di sekolahan ya, untuk membedakan dosa besar dosa kecil. Dosa besar itu dosa yang diancam dengan api neraka, jahanam, ya. Khalidina fiha. Di dalam Quran itu ada sebutan begitu, satu perbuatan yang diancam dengan masuk neraka itu dosa besar. Satu. Yang kedua, dosa besar itu adalah yang sudah ditetapkan hukumannya di dunia. Contoh membunuh, dia harus kena qisas. Ya. Zina. Kalau yang muhsan, ya, ada yang muhsan, ada yang ghairu muhsan. Yang muhsan itu sudah pernah menikah, itu dirajam sampai mati. Ya. Kalau belum, dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan atau dipenjara 1 tahun. Itu sudah jelas ini. Nyolong gitu ya. Mencuri juga begitu. Tangannya dipotong. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai dosa besar. Ya, ini dosa besar yang harus dijauhi. Sekali lagi, yang kedua ini ujian kita, larangan-larangan. Contoh saat Nabi Yusuf alaihissalam
larangannya berzina. Dia bukan kemudian langsung tertarik, tapi dia yang ditarik, itu masalahnya. Dia yang digoda, dia yang dirayu. Gak ada orang. Pintu sudah ditutup, dikunci gampang. Ya. Maka disitulah iman itu diuji. Ya Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menyelamatkan beliau. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ujian itu berupa yang ini biasanya itu. Kadang sering ujian itu maknanya ini. Ujian itu kesusahan atau disebut musibah. Padahal musibah itu belum tentu sesuatu yang gak enak. Kan dari asoba yusibu, isobah atau asoba, sesuatu yang mengenai kita sebenarnya musibah, tapi sering dimaknai musibah itu sesuatu yang mesti nggak mengenakan, tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu yang sering disebut sebagai musibah yang menimbulkan kesusahan. Kita pingin ujian kemudian lulus, kita pingin dapat gaji yang banyak, kita bawa pulang, rupanya naudzubillah setelah kita kumpulkan uang, naudzubillah hilang misalnya gitu. Itu sesuatu yang menyusahkan kita, sesuatu yang tidak kita senangi. Ya. Kalau sudah begini, apa jawabannya? Sabar. Gak ada lagi, sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ujian yang model begini nih ya. Model yang ketiga ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum itu ya sebagai penguat dari ayat yang tadi yang pertama kita baca. Dan pasti sungguh kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum. Asal katanya itu nablu gitu aja. Nablu. Ini belajar bahasa Arab ya. Nablu. Bala yablu. Artinya menguji. Tapi ditambah oleh Allah lam di depannya. Wala, lamnya pendek. La, itu artinya pasti. Ditambah di akhirnya dengan nun, namanya nun taukid, luwanna. Jadi walana beluwanna, ada dua yang mengatakan sesungguhnya dan pasti terjadi. Walana beluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan menguji kalian, mencoba, kasih cobaan buat kalian bisyai'in dengan sesuatu. Ada yang mengatakan syai' di sini itu sesuatu yang sedikit sebenarnya. Sedikit minal khaufi, dari rasa takut. Rasa takut. Ya, manusia mesti punya rasa takut. Entah takut apa saja. Ya kan? Ada orang takut binatang-binatang buas, ada orang yang takut di rumahnya ada kedatangan perampok, kedatangan maling, ada orang kecoa aja takut, gitu kan? Ujian berarti. Ada orang sama tikus, apalagi yang kecil-kecil tuh, dia takut. Bukan takut Pak, jijik itu. Apa bahasa Jawanya itu? Jereh. Bisyai'in minal khauf. Ada ketakutan-ketakutan kita, ada kan? Kekhawatiran-kekhawatiran kita ada. Anak kita misalkan belajar di mana atau kerja di mana, takutnya dia ada apa. Itu ujian juga dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dan rasa lapar. Rasa lapar. Pulang ke rumah nggak ada apa-apa. Uang nggak punya misalkan. Mau makan nggak bisa. Itu kan rasa lapar. Ada misalkan ya, mohon maaf mungkin ada keluarga-keluarga yang
Ya memang dari pendapatannya gak mencukupi, sehingga sering puasa, harus sering puasa, gak bisa makan 3 kali sehari, bisanya mungkin sehari 2 kali, atau bahkan mungkin sehari cuma sekali. Ada orang diuji dengan begitu. Bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Ya, tadi mungkin gajinya, pendapatannya sedikit. Wa naqsim minal amwali wal anfusi. Kekurangan jiwa. Gimana kekurangan jiwa? Mungkin ada orang-orang dari keluarganya yang meninggal. Ya. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wath thamarat. Hasil pertaniannya diuji oleh Allah, gak jadi panen. Gak jadi panen. Atau ini saya dapat kabar kemarin di mana, di TV itu, ada orang bagi-bagi ikan ya kalau nggak salah ya. Saya lupa di daerah mana. Jadi orang baru datang dari laut begitu. Nah, ikannya itu dihargai murah gitu. Di pasaran itu harganya sangat anjlok gitu. Akhirnya ya sudahlah, bagi-bagi aja. Atau saya pernah dengar sendiri dari beberapa petani di daerah agak barat sana itu, dulu udah agak lama. Ini yang sekarang sedang naik itu apa? Cabai ya. Yang katanya di sini 100.000 1 kilo itu 120.000. Malah di daerah di Papua apa di Papua ya tadi 400-an cabai. Alhamdulillah buat yang lambungnya nggak kuat cabai aman, nggak perlu cabai. Itu dibiarkan saja. Jadi cabai itu dia tanam dulu, dia tanam, disirami. Ya mungkin dikasih apa, dirawat, ketika panen harganya jatuh. Jadi untuk membiayai orang untuk ngambil cabai itu, sama ketika dijual rugi. Udah biarin aja. Itu juga pernah terjadi. Di sini nih, di Brondong ke bagian barat sana. Ada begitu. Dicoba seperti itu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu bagaimana? Orang yang tetap teguh dengan agamanya saat mendapatkan penderitaan, saat mendapatkan apa yang kita sebut tadi, saat kehilangan ini, kehilangan itu, tetap dia sabar, tetap dia husnudon, tetap dia iman kepada Allah, sholat ya tetap sholat gitu ya. Bahkan mungkin dia tetap masih bisa sedekah meskipun dengan sesuatu yang sedikit. Itu orang-orang yang sabar. Jadi ibadahnya itu tidak terganggu dengan situasi apapun. Itu orang yang teguh sabar. Kemarin kita sebut bahasa lainnya istiqomah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di contoh para nabi itu biasanya dicontohkan seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam yang sebelumnya beliau punya istri, kemudian punya anak-anaknya banyak, itu ya, punya kekayaan dan tapi kemudian beliau jatuh sakit, ya, ladang-ladangnya terbakar, sehingga dia karena penyakitnya itu yang menggerogoti seluruh tubuhnya, orang-orang nggak ada yang menjenguk. Nggak ada orang yang mau dekat dengan dia. Anak-anaknya mati semua. Jadi kena musibah corona. Bisa saja semodel begitu, kena wabah. Nggak ada orang yang mendekat dengan dia. Dan dia hanya, dan di dalam Quran itu, di dalam Quran ini memperlihatkan kesabaran beliau itu sampai sepertinya tidak ada doa yang
diucapkan oleh beliau, ya Allah sembuhkan saya gitu enggak. Tapi bahasanya itu sangat halus sekali. Bahasanya itu inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini kena musibah, dzur, saya ini kena musibah, kena bala, kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah maha merahmati, maha kasih sayang. Udah gitu doang. Kalau kita ya sudah doanya nggak tahu tuh, banyak sekali. Ya Allah sembuhkan saya sekarang kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa ya besok lah gitu. Pokoknya begitu. Si Nabi Ayub nih, masya Allah sabar. Akhirnya kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Gitu ya. Nah, itu contohnya misalkan kesabaran ketika mendapatkan musibah. Di samping ujian itu berbentuk musibah, itu juga ada ujian berbentuk nikmat ini. Ada ujian berbentuk nikmat. Jadi hati-hati. Kadang ada perumpamaan ya, kadang angin yang ada orang jatuh bukan karena angin yang keras, tapi karena angin yang sepoi-sepoi. Ada bilang begitu. Kalau ada angin yang kencang keras, dia berpegangannya juga keras sehingga nggak jatuh. Tapi begitu anginnya sepoi-sepoi, nikmat sekali, ngantuk dia, jatuhlah dari pohon dia. Begitulah. Kadang orang itu kuat ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah, tapi dengan nikmat dia nggak kuat. Saya nggak tahu riwayatnya itu sahih atau tidak sahih. Yang sering diceritakan itu saya belum lihat lagi, belum periksa lagi riwayatnya. Katanya ada dulu di zaman sahabat ada orang yang sangat miskin sekali, sangat miskin sekali, tapi masih sregep ibadah. Dia masih rajin datang untuk sholat. Ini riwayatnya rawahu Kiai Haji Zainuddin MZ. Siapa dulu namanya? Sa'labah apa ya? Kan ditegur itu dia. Ketika habis sholat langsung dia lamcing. Habis salam langsung pelencing dia. Pulang dia. Besoknya lagi datang ditegur sama Nabi, kamu ini kenapa? Habis sholat kok langsung pulang? Gak dikir dulu apa gimana? Gantian ya Rasulullah sama istri saya, gantian baju katanya. Gantian pakaian untuk sholat ya. Saking miskinnya. Oh, kebetulan ketemu dengan jenengan, saya minta didoakan katanya. Minta didoakan untuk kaya ya. Nabi nggak ingin, udah sabar aja lah dulu. Sabar aja. Akhirnya dia pulang. Besoknya lagi minta doakan lagi sampai 3 kali. 3 kali itu akhirnya Nabi ya sudah, tak doakan kamu kaya, itu ada kambing bawa pulang. Dibawalah pulang. Mulailah kambingnya beranak. Jadi banyak. Akhirnya dia sibuk dengan kambing-kambingnya tadi, sehingga sudah melupakan sholat jamaahnya. Sudah mulai nggak kelihatan nih di masjid ini. Kemana dia ini? Sibuk ya Rasulullah. Dia sudah, kambingnya sudah banyak, bisnisnya sudah keluar kota. Gitu. Wah celaka ini katanya. Wallahu a'lam. Itu yang pernah saya dengar dari siapa namanya? Kiai Haji Zainuddin MZ. Benar atau tidak? Wallahu a'lam, riwayat begitu. Tapi itu hanya mencontohkan ya, saya hanya mencontohkan bahwa mungkin saja ada orang ketika kondisi sedang miskin, fakir, dia tetap kuat, tetap bisa sabar. Tapi ketika diuji dengan harta, diuji dengan pangkat jabatan, dia sudah nggak kuat lagi untuk kuat beribadah, itu sudah nggak bisa lagi. Makanya disebut bahwa nikmat-nikmat itu juga merupakan
ujian yang tidak ringan. Oleh karenanya siapa namanya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah seorang ulama itu mengarang sebuah buku untuk menjawab sebuah pertanyaannya begini. Mana lebih utama antara orang yang kaya dan bersyukur, dengan orang miskin yang bersabar? Mana lebih utama, sabarnya orang miskin atau syukurnya orang kaya? Kalau jenengan yang disuruh milih, mesti milih sesuke. Nah, tapi harus bersyukur, ini masalahnya. Maka beliau kemudian mengarang satu buku, judulnya itu Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Jadi Uddatus Sabirin itu bekalnya orang-orang sabar dan simpanan orang-orang bersyukur. Nah, bisa dibaca itu. Kalau tidak salah di tarjih yang terakhir gitu ya, di tarjih itu dikuatkan pendapat memang lebih mulia orang yang kaya dan bersyukur, karena dia bisa mendistribusikan kekayaannya untuk kemanfaatan orang lain. Jadi orang kaya yang bersyukur itu maknanya orang kaya yang dermawan, dia bisa memberikan kepada orang lain. Sementara orang yang sabar dan fakir, orang fakir yang sabar, ya manfaatnya buat dirinya sendiri. Nah, ada pendapat yang seperti itu. Maka sebagai contoh orang nabi yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kekayaan atau dengan nikmat itu Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman ini doanya nggak tanggung-tanggung, doanya Nabi Sulaiman itu ya. Beliau mengatakan bahwa Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Jadi kalau ada orang zaman sekarang doa ini ya mungkin nggak tahu dikabulin apa enggak ya gitu. Karena sudah didahului oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Rabbi habli, ya Allah berikan kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan yang layan bagi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas untuk orang setelahku. Ya. Jadi kekuasaannya Nabi Sulaiman sampai hari ini tidak ada yang menandingi gitu. Doanya tadi. Kok kemudian kita mau doa begitu ya? Atau coba aja barangkali. Jadi Nabi Sulaiman ini pengen mendapatkan kekuasaan yang sangat besar, yang setelahnya nggak ada lagi kekuasaan sebesar beliau. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau juga diberi kemampuan untuk bicara dengan hewan. Dalam Quran itu bicara dengan burung hudhud gitu. Bicara tentaranya dari bangsa jin dan yang lain-lain. Nabi Sulaiman sadar bahwa kekuasaan yang besar itu dan kemampuan-kemampuan yang luar biasa itu, sekali lagi itu adalah bentuk ujian buat beliau gitu. Makanya di dalam Al-Quran beliau mengatakan begini, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia atau keutamaan dari Tuhanku. Dia tidak sombong. Dengan kekayaannya itu dia tidak jadi sombong bahwa ini hasil saya semua. Saya pinter, saya punya ilmu begini ya gara-gara belajar saya. Enggak begitu dia. Tapi hadza min fadli rabbi. Ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, agar Allah itu menguji saya sekarang ini. Liyabluwani. Jadi saya ini sekarang ini sedang diuji oleh Allah. Aashkuru am akfur. Apakah aku bisa bersyukur atau aku ini jadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah.
Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur, manfaatnya kembali kepada dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Tuhanku ghaniyyun, maha kaya, karimun, maha mulia, maha dermawan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dirasakan, disadari betul. Disadari betul. Jadi kalau kita diberi nikmat sehat, sering-seringlah diingat bahwa ini nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak ada apa-apanya. Dulu ada COVID itu ya. Mungkin di sini ada yang kena COVID. Saya nggak doakan ya, tapi mungkin saja ada. Karena yang di depannya jenengan semua ini pernah 8 hari di kamar isolasi gitu. Makanya saya sangat-sangat ya bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nafas sekarang yang sangat enak, sangat gampang. Dimana orang kalau sudah kena COVID itu kan ya kira-kira sudah sangat dekat sekali kan begitu. Saya ada di ruangan khusus COVID itu bersama 6 orang. Satu hari masuk, besoknya depan saya berangkat gitu ya. 3 hari berikutnya yang samping saya berangkat gitu. Ya sebelum pindah ke saya alhamdulillah sudah sehat gitu ya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat kita syukuri sekali ya. Termasuk nafas kita, kesehatan kita. Oke. Udah habis waktunya ya. Yang terakhir, yang kelima, bentuk ujian itu bisa munculnya dari setan. Setan ini musuh. Ya, setan itu bisa bentuknya manusia, bisa bentuknya jin. Yang menteror manusia, menteror orang-orang beriman, memberikan bahaya, memberikan siksa kepada manusia, orang-orang beriman, itu setan. Ya. Yang jelas-jelas sekarang ada ya di Palestina itu, Zionis Israel itu jelas itu setan-setan itu dari golongan manusia itu. Hari ini mohon maaf, saya tadi ada di grup itu yang share jumlah korban atau yang mati syahid itu lebih dari 19.667 yang mati syahid. Ada 52.586 yang korban luka-luka. Kemudian 8.000 lebih itu yang meninggal tadi itu anak-anak. 6.200 perempuan, 99 tenaga medis ditahan. Ya, jadi mereka masuk ke rumah sakit itu, yang tenaga medis, yang dokter, yang perawat itu diambilin semua. Ya, diambilin semua. Masya Allah, mengerikan. Dan sampai hari ini dunia, ya kita nggak bisa berharap dunia, maksudnya kita berharapnya kepada Allah. Karena PBB juga tidak berani apa-apa, hanya bisa ngomong saja. Tidak ada sampai hari ini satu negara pun yang berani angkat senjata untuk memerangi mereka. Padahal tiap hari kita tahu seperti itu. Dunia bicara, nggak bungkam, tapi nggak bisa apa-apa, ngomong toh. Gak ada yang berani melawan itu. Ada beberapa negara yang sudah mulai ya kecil-kecilan lah melawan mereka, ada. Tapi tidak ada. Jadi persatuan umat itu hari ini dipertaruhkan. Makanya dari Saudi Arabia, Syekh siapa namanya? Soleh Ali Sheikh itu dulu menteri agamanya di Saudi Arabia. Wallahu a'lam, mungkin sekarang juga masih beliau Soleh Ali Sheikh. Kalau disebut Ali Sheikh itu berarti keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, masih keturunannya. Beliau mengatakan bahwa umat Islam ini berhutang kepada Hamas itu, Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, yang sekarang masih melawan mereka. Tidak ada yang melawan di daerah Gaza dan seterusnya kecuali Hamas itu.
dan juga beberapa faksi tentara-tentara selain Hamas juga ada gitu ya. Jadi umat Islam mendukung mereka, ya sekedar dukungan tentara tidak ada, ya dukungan makanan mungkin, selimut, pakaian yang hari ini dimasukkan ke sana lewat Mesir. Indonesia juga sudah mengirimkan, tapi tentara tidak. Jadi kita kasih mereka makanan, tetapi yang sana mendrop, Amerika itu mendrop, ya, membantu apa? Tentara. Jadi bantu tentara, senjata dan seterusnya itu dari Amerika itu lewat kapal perangnya itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik lah buat saudara-saudara kita di sana gitu ya. Mereka mampu mempertahankan tanah mereka, karena itu tanah wakafnya umat Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, ada 5 ujian yang kita hadapi di dunia ini, dan nanti lulus gak lulus nanti ada nilainya nanti di akhirat. Setiap ujian tadi itu ketika kita lulus dengan baik sesuai dengan keimanan kita juga ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban, yang pertama itu kewajiban yang kita tunaikan itu juga ada pahalanya. Ketika godaan, rayuan ya, yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa melewati tantangan-tantangan itu, kita lewati dengan penuh kesabaran, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.